Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Sejak saat itu, Indonesia masih terus berjuang untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 hingga 1950, perkembangan Pancasila sebagai dasar negara menghadapi berbagai tantangan dan dinamika penting. Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Pada periode ini, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat menjadi dasar perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Namun, penerapan Pancasila tidak berjalan mulus karena adanya upaya pemberontakan dan perlawanan dari beberapa kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi atau sistem lain, seperti pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam atau DITI yang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Selain itu, perjuangan melawan agresi militer Belanda masih menjadi prioritas utama sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila lebih banyak berfungsi sebagai perekat dan panduan moral bangsa untuk menjaga persatuan dan kedaulatan. Berikut beberapa nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1950. Ada dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu semangat persatuan dan kesatuan sangat kuat sebagai fondasi menjaga keberagaman bangsa, terutama menghadapi ancaman dan pemberontakan seperti DITI. Serta pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terlihat dari cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara utuh, kecuali Irian Barat pada tanggal 27 Desember 1949. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 sampai dengan 1950, perkembangan Pancasila mengalami keadaan yang cukup kompleks. RIS merupakan hasil kompromi politik dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB yang mengubah bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara serikat sebagai strategi Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dalam konstitusi RIS yang berlangsung dari Desember 1949 sampai Agustus 1950, Pancasila masih menjadi dasar negara, namun bentuk negara serikat menyebabkan implementasi Pancasila lebih tersentralisasi dalam sistem pemerintahan parlementer dengan pembagian kekuasaan di antara negara-negara bagian. Berikut beberapa nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam masa Republik Indonesia Serikat. Terdapat poin penting pada sila ketiga, 4, dan 5, yaitu kebangsaan yang menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bentuk negara serikat yang pluralistik. Lalu, kerakyatan yang digunakan sebagai demokrasi dengan prinsip permusyawaratan dan perwakilan yang menjadi dasar sistem pemerintahan parlementer, serta keadilan sosial yang berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita keumatan. Selanjutnya, perkembangan Pancasila pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 ditandai dengan dominasi kekuasaan Presiden Soekarno yang mengartikannya sebagai pelaksanaan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada masa ini, sistem demokrasi dipusatkan pada satu pemimpin dengan kekuasaan tertinggi, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan lembaga legislatif lainnya berada di bawah kendali Presiden. Penerapan Pancasila saat itu juga menggabungkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai usaha mempersatukan berbagai kekuatan politik. Politik yang berlangsung cenderung otoriter, dengan pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti pembubaran DPR hasil pemilu 1955 yang diganti dengan DPR gotong royong yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. Berikut beberapa nilai Pancasila yang tercermin pada demokrasi terpimpin.
terdapat satu poin penting dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang diimplementasikan dalam bentuk demokrasi terpimpin yang mengutamakan kepentingan tunggal Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Walaupun hal ini mengarah pada otoriterisme, bukan demokrasi parlementer yang sesungguhnya. Selanjutnya, pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, perkembangan Pancasila mengalami transformasi signifikan dan dijadikan dasar tunggal negara serta ideologi resmi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan Presiden Soeharto menekankan pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup dan perekat persatuan nasional dengan bentuk demokrasi yang disebut demokrasi Pancasila. Konsep ini menekankan musyawarah dan mufakat sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan politik, berbeda dari masa demokrasi terpimpin yang lebih otoriter. Pemerintah juga memperkenalkan program pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 yang berfungsi sebagai alat indoktrinasi ideologi dan pemasukan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem sosial dan budaya masyarakat. Berikut beberapa nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam masa Orde Baru. Terdapat 3 poin penting dalam sila kedua, 3, dan 4. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di masa ini, nilai kemanusiaan diupayakan melalui program pembangunan dan stabilitas nasional, meskipun seringkali diwarnai oleh pelanggaran HAM. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, Pancasila dipakai sebagai alat pemersatu bangsa dan dasar tunggal semua organisasi untuk menjaga kesatuan dan integrasi nasional. Serta pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menjunjung demokrasi Pancasila, menekankan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai model pengambilan keputusan politik. Pemerintah juga memperkenalkan program pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila atau P4 yang berfungsi sebagai alat indoktrinasi ideologi dan pemasukan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem sosial dan budaya masyarakat. Berikut beberapa nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam masa Orde Baru. Terdapat 3 poin penting dalam sila kedua, 3, dan 4. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di masa ini, nilai kemanusiaan diupayakan melalui program pembangunan dan stabilitas nasional, meskipun seringkali diwarnai oleh pelanggaran HAM. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, Pancasila dipakai sebagai alat pemersatu bangsa dan dasar tunggal semua organisasi untuk menjaga kesatuan dan integrasi nasional. Serta pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menjunjung demokrasi Pancasila, menekankan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai model pengambilan keputusan politik. Terakhir, perkembangan Pancasila pada masa reformasi hingga saat ini, tahun 1998 sampai 2025, ditandai oleh upaya mengembalikan dan menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika sosial politik yang lebih demokratis. Setelah berakhirnya era Orde Baru, Pancasila sempat mengalami krisis legitimasi karena dianggap digunakan sebagai alat kekuasaan otoriter. Era reformasi membuka ruang kebebasan berpendapat, reformasi politik, hukum, dan ekonomi, serta penegakan hak asasi manusia yang lebih baik. Berikut nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam masa reformasi hingga saat ini. Terdapat beberapa poin penting, seperti pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menjadikan landasan moral yang menguatkan toleransi antarumat beragama, meskipun tantangan pluralisme muncul. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya penegakan hak asasi manusia semakin terbuka, namun belum sempurna, di tengah tantangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, demokrasi berkembang dengan kebebasan berpendapat dan berorganisasi, namun seringkali menimbulkan konflik jika tidak diiringi sikap saling menghargai. Lalu, terdapat beberapa pelajaran penting dari sejarah perkembangan Pancasila.
Yang pertama, persatuan dalam keberagaman. Pedoman ini yang menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia untuk menanamkan semangat toleransi dan persatuan yang kuat. 2. Pentingnya demokrasi dan musyawarah. Penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang ketiga, keadilan sosial. Keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama pembangunan nasional untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Lalu, keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai spiritualitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa. Serta adaptasi nilai. Pancasila terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan sistem politik. Namun, esensi nilai-nilainya tetap harus dijaga. Kemudian, terdapat nilai relevansi bagi generasi muda saat ini. Yang pertama, menjaga persatuan. Di tengah arus globalisasi dan pluralitas budaya yang semakin kompleks, nilai persatuan dan toleransi Pancasila sangat penting agar generasi muda bisa hidup berdampingan secara harmonis. 2. Mengedepankan demokrasi. 3. Menjabarkan keadilan sosial. 4. Menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual, serta pedoman etika dan identitas nasional yang menjadi panduan dasar dalam mengambil keputusan dan bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab, serta memperkuat identitas nasional yang rukun dan beradab. Pada intinya, nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan dan mendasar bagi generasi muda saat ini sebagai pijakan etika, kerangka berpikir, dan tindakan yang membangun bangsa Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dalam masyarakat yang plural dan dinamis. Kesimpulannya, Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa untuk merumuskan dasar negara yang mampu mempersatukan berbagai unsur masyarakat Indonesia yang beragam. Kelima sila Pancasila saling terkait dan menjadi landasan fundamental bagi pembangunan dan pengembangan bangsa. Pancasila telah mengalami berbagai dinamika penerapan dalam berbagai masa politik Indonesia. Namun, esensinya tetap relevan sebagai sumber inspirasi dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.